hai nakama semuanya. Apa kabarnya nih? Balik lagi di Nurina Tak Tak. Happy terus, no galau-galau. Udah nonton episode sebelum ini belum, yang part satunya? Atau kamu masih rasanya masih berasa lelah gitu, berasa capek gitu, jadi baik terus? Ya, karena gini nih, kalau kamu sudah merasa lelah untuk menjadi baik ke semua orang, tapi kamunya sendiri tidak mendapatkan apresiasi yang baik dari orang lain, itu artinya kamu sudah lelah karena selalu menomorduakan diri kamu sendiri, ya. Dan ini tidak melulu soal kebaikan gitu ya, bukan berarti kamu menjadi tidak baik karena kamu memprioritaskan diri sendiri, enggak, tapi ini adalah soal keseimbangan, enggak balance gitu. Jadi apa yang kamu keluarkan tidak sesuai dengan apa yang kamu dapat gitu. Baru opening aja udah langsung ya kita cascus gitu. Nggak apa-apa. Kalau kamu masih ada yang bingung nih, kakak Nurina ngomong apa sih, nonton video kemarin ya, yang minggu lalu, pasti akan tahu segera ya saya ngomong apa. Oke, gini, di sini saya mau kasih beberapa contoh lagi. Kalau misalnya kamu belum paham nih apa yang saya omongin, saya akan kasih 2 contoh lagi mengenai kenapa kok kamu bisa jadi capek jadi baik. Bukannya jadi baik itu bagus gitu kan ya. Ya bagus sih, cuma kalau kelewatan, terlalu berlebihan nggak baik juga. Ini contohnya ya. Kamu merasa harus selalu tersenyum dan sopan meskipun kamu lagi hancur. Pernah nggak? Kamu misalnya gini, kamu sama orang lain itu selalu dikenal sebagai orang baik gitu. Padahal kita semua juga tahu bahwa kamu juga manusia, ya kan? Sebaik apapun seseorang gitu, maksudnya dia juga manusia gitu. Kadang capek juga harus menjadi versi ideal untuk orang lain, ya. Kalau kamu pernah mengeluh kayak gini nih, berarti kamu relate banget ya. Aku juga bisa marah, bisa sedih, bisa kecewa. Tapi kenapa waktu itu aku tunjukin yang itu gitu? Kenapa sekarang aku dianggap berubah? Paham ya maksudnya ya? Semua orang melihat kamu baik gitu, padahal mereka tidak tahu bahwa di dalam hati kamu lagi hancur. Entah karena masalah apa, tapi kamu lagi hancur. Tapi semua orang lihatnya kamu baik, dan menurut mereka kamu harus tersenyum sepanjang hari. Gak bisa gitu dong ya. Atau gini, kamu takut, ya, ada yang relate nggak? Kamu takut dibilang egois saat mulai prioritaskan diri sendiri. Nah, masalah prioritaskan diri atau self prioritizing di video minggu lalu udah aku bahas panjang lebar gitu ya. Jadi kamu tidak perlu lagi takut dibilang egois gitu ya, karena kamu tidak mementingkan orang lain tapi mementingkan diri sendiri. Itu bukan egois, itu namanya self prioritizing ya. Nih kalau kamu pernah ngomong kayak gini nih, berarti relate banget. Dulu katanya aku baik, tapi sekarang aku mulai jaga jarak malah dibilang nyebelin. Nah, padahal kamu lagi self prioritizing. Ya. Nah, terus gimana Kak ininya cara untuk menjadi egoisnya tuh gimana? Supaya aku juga bisa balance antara being nice sama orang dengan being nice sama diri sendiri. Nah, nih ya. Ini beberapa poin sudah saya jelaskan di video minggu lalu. Kita lanjutkan sekarang yang selanjutnya, yaitu kamu pasang boundaries, kamu pasang pagar lah. Ya, di video kemarin saya sudah sedikit menyenggol soal boundaries ini ya. Boundaries itu seperti pagar, ya kan? Bukan untuk menjauhkan orang, tapi melindungi ruang pribadi kamu. Ya. Contoh batasan nih, misalnya kamu lagi pulang kerja, pulang kuliah, atau pulang beraktivitas, capek, kamu lagi rebahan gitu ya, lagi memulihkan kondisi badan kamu. Terus udah gitu ada yang WA.
kamu sebagai orang yang paling baik seluruh dunia, itu biasanya begitu WA masuk, nggak sampai 5 detik kemudian kamu udah langsung balas. Nah, kalau kamu sedang dalam kondisi istirahat, it's okay untuk tidak langsung membalas pesan orang lain. Ya, apalagi, nah ini nih contohnya yang paling sering susah diterapkan adalah tidak menerima telepon kerja, tidak menerima telepon urusan kerjaan di luar jam kerja. Itu paling susah itu. Ya, saya pernah ngerasain soalnya dulu ya. Jadi kalau waktu itu saya supaya tidak supaya tidak membalas, supaya tidak mengangkat, akhirnya telepon saya matiin. Nah, itu bukan egois tapi self prioritizing. Lah kita kan lagi capek. Kita pulang kerja, pulang kuliah, pulang beraktivitas, terus udah gitu sampai rumah ditanya lagi mengenai masalah yang barusan saja saya urus gitu. Capek kan? Nah, iya, nggak apa-apa untuk tidak menerima telepon ya. Nah, selanjutnya adalah tidak ikut campur dalam drama orang lain. Nah, siapa yang masih kayak begini nggak boleh ya. Kalau orang marah, kalau orang marah. Jadi kamu nggak boleh ikut campur dalam drama orang lain, gitu ya. Urusan mereka aja lah. Kita nggak usah ikut campur. Kita pasang pagar aja sendiri supaya orang lain juga tidak masuk ke dalam urusan kita, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak suka kamu pasang boundaries, itu tandanya mereka selama ini menikmati akses tak terbatas ke kamu, ya. Kapanpun mereka butuh kamu, dia tinggal WA, kamu langsung balas, kamu langsung nyaut. Nah, dia sedang menikmati akses unlimited. Bukan cuma wifi yang unlimited, tapi akses ke dalam diri kamu juga unlimited. Buat mereka jangan ya. Nah, kalau wifi kan kita bayar ya, kalau orang lain kan enggak ya, jangan ya. Nah, selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah lepaskan rasa bersalah. Rasa bersalah itu, saya bacain sedikit. Rasa bersalah itu sering muncul karena kamu merasa aku harus bantu dia. Ya. Wahai people pleaser, coba dengarkan yang satu ini. Tapi kamu harus coba pikirkan ya, kamu bantu orang lain tapi kamu sendiri kelelahan. Siapa yang akan peduli sama kamu? Kamu selalu jadi tempat curhat, tapi siapa yang akan dengerin kamu? Ya. Nah, ingat bahwa menolak orang lain itu bukan berarti kamu jahat. Itu berarti kamu memilih dirimu sendiri. Itulah penting banget, self prioritizing atau bisa juga disebut dengan self love. Ya, kamu cintai aja dulu dirimu sendiri. Jangan sampai kamu lupa mencintai dirimu sendiri karena kamu terlalu banyak mencintai orang lain. Ya, jangan itu. Oke. Nah, selanjutnya, cara untuk menjadi egois adalah berhenti mengharapkan validasi. Kayak gimana itu, Kakak? Nih ya, kalau kamu hidup hanya untuk dapat pujian, dapat terima kasih atau pengakuan dari orang lain, kamu akan mudah dimanipulasi. Ya, jadi egois berarti kamu tahu bahwa kamu tidak butuh disukai oleh orang lain. Ya, penilaian orang itu tidak menentukan harga diri kamu kok. Ya, orang yang orang yang benar-benar peduli padamu akan menghormati keputusanmu. Ya, jadi jangan ke dia aja, dia kan baik, kamu baik banget sih, kamu hari ini makin cantik deh kayaknya, tolong dong ya, aku butuh ini, kamu boleh ya bantuin aku ya. Jangan gitu, kamu jangan haus validasi, jangan haus pujian, jangan haus pengakuan, karena dengan demikian orang akan dengan mudah memanipulasi kamu. Kamu balik lagi nanti kecapean sendiri dan orang-orang makin menikmati akses tak terbatas ke kamu itu jadinya ya. Oke. Nih, selanjutnya adalah utamakan diri tanpa menyakiti. Maksudnya bagaimana sih? Nih ya, jadi egois bukan berarti kamu harus menyakiti orang lain.
ya. Tapi kamu berani membuat keputusan yang mungkin nggak disukai orang, tapi baik untuk kamu. Contoh, kamu menjalankan hubungan dengan pasangan kamu, terus kamu udah tahu orang ini toksik banget gitu kan, akhirnya kamu memberanikan diri untuk memutuskan hubungan dengan dia, ya, putus dari hubungan yang toksik, walau walau pasanganmu menjadi sedih, ya, daripada kamu harus menghadapi orang yang toksik terus menerus, mendingan kamu putus. Betul, itu keputusan yang baik sekali. Tapi pasangan kamu jadi sedih, ya sudah, biarkan saja, ya, biarkan saja. Kan kamu harus harus mengutamakan dirimu sendiri, ya kan? Iya benar, karena kadang kamu harus mengecewakan orang lain untuk tidak mengecewakan dirimu sendiri, ya. Jadi kamu harus mengutamakan dirimu sendiri, ya. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, kamu kamu nggak masalah mengecewakan orang lain. Tadi saya bilang untuk tidak mengecewakan dirimu sendiri, ya. Agak berat untuk kamu seorang people pleaser menjadi seperti ini, tapi nggak apa-apa. Sekali lagi, seperti di video minggu lalu saya bilang, saya di sini tidak ngajarin kamu untuk berubah, ya. Kalau kamu baik sama orang, oke, lanjutkan kamu baik sama orang. Tapi saya juga tidak mau kamu ngerasa kok saya baik terus ya, tapi orang lain nggak ada yang peduli sama saya capek jadi baik. Nah, saya nggak mau ngerasa kayak begitu, ya, karena satu-satunya orang yang penting buat kamu adalah dirimu sendiri. Kamu jangan ngotorin pikiran kamu jangan mengecewakan diri kamu sendiri, ya. Itu namanya self prioritizing. Oke. Nah, ini adalah cara terakhir untuk menjadi egois, ya kan? Kamu tidak harus menjelaskan semua alasanmu panjang lebar setiap kali menolak. Aku nggak ikut ya, kenapa? Iya, soalnya aku kan ada kerjaan dari kantor, terus aku disuruh untuk begini-begini, saya harus bikin proposal, ini belum masuk, ini baru ininya doang, baru kulit-kulitnya doang, aku belum masuk ke proposalnya. Terus nggak usah panjang lebar. Ya, apalagi kamu bilang, iya deadline-nya soalnya besok. Jangan, nggak usah, biarin aja, itu urusan kamu, orang lain nggak usah tahu, ya. Cuma kamu harus bilang nih, cuma harus bilang kayak gini, maaf ya, aku nggak bisa ikut, aku lagi butuh waktu sendiri. Udah, beres. Ya, kamu dalam waktu sendiri itu mau ngerjain kerjaan kantor boleh, mau nonton sendiri boleh, mau ngapa-ngapain sendiri juga boleh, terserah, itu urusan kamu, orang lain nggak usah tahu, ya. Jangan over explain, ya, jangan terlalu panjang menjelaskan, itu urusan kamu sendiri, ya. Kalau kamu harus menjelaskan, nih saya bacain sedikit lagi. Kalau kamu terus menjelaskan, kamu akan merasa harus membela diri. Padahal ingat-ingat, kamu punya hak untuk menentukan pilihan tanpa izin siapapun. Ya kan, kayak itu yang harus kamu ingat. Saya mau begini, saya nggak perlu izin orang lain. Saya mau begitu, saya nggak perlu izin orang lain. Ingat-ingat itu, ya. Gimana, agak susah menerapkannya, nggak apa-apa ya, namanya juga belajar. Dan ingat-ingat sekali lagi, yang paling penting digarisbawahi adalah bahwa saya tidak ngajarin kamu untuk berubah, ya. Saya tidak ngajarin kamu untuk berubah. Teruslah menjadi baik tanpa kamu merasa diri kamu tersakiti. Itu poinnya, ya. Terus nih, dari 2 episode minggu lalu sama minggu sekarang, kesimpulannya apa sih, Kak? Ya, kita dari minggu lalu sampai sekarang membahas atau talk mengenai egois yang sehat. Egois yang sehat itu artinya apa? Artinya kamu membebaskan diri sendiri dari tuntutan sosial yang melelahkan. Capek kan? Capek kan dituntut begini begitu sama orang lain, capek toh. Nah, kamu sekarang membebaskan diri dari perasaan itu.
Ya, terus udah gitu, egois sehat itu berarti berani mengutamakan kebahagiaan sendiri. Percayalah, kalau diri kamu bahagia, kamu akan jauh lebih baik kepada orang lain daripada kamu merasa tersakiti tapi kamu harus membahagiakan orang lain. Ya, itu udah pernah saya lakukan. Ya, kalau kamu ini coba deh, kalau kamu merasa bahagia, kamu baik sama orang tuh jadi lebih lepas, jadi jauh lebih ikhlas gitu, dibandingkan dengan kamu yang aduh dia mau begini, dia minta aku begini gitu, aduh aku jadi terpaksa. Nah, kan tidak lepas kamu membantu orang lain ya. Jadi yang pertama, yang paling penting adalah membahagiakan diri kamu sendiri ya. Terus nih yang paling terakhir, kesimpulannya adalah mengembalikan kendali hidup ke tangan kamu. Badan kamu, diri kamu adalah satu-satunya kendali ada di dalam diri kamu sendiri. Ya, kamu yang mengendalikan diri kamu, bukan orang lain. Ya, kalau kamu terlalu baik sama semua orang, kamu akhirnya jadi jahat ke diri sendiri. Nggak mau kan? Orang lain aja kamu baikin. Masa diri kamu sendiri yang paling kamu butuhkan setiap hari, masa kamu jahatin? Jangan ya. Kadang ini dia nih kalimat pamungkas adalah, kadang egois bukan soal menjadi buruk, tapi soal memilih dirimu sendiri terlebih dahulu. Sekali lagi, self prioritizing. Oke, baiklah. Gimana? Masih udah jelas apa yang saya omongin, apa yang kita tok hari ini, atau kamu masih mau curhat? Karena bahasan saya sudah habis nih. Ya, bahasan saya sudah habis, tapi kalau kamu masih mau curhat, masih ada deg-degan, masih ada unek-unek di dalam hati kamu, gak apa-apa, boleh kok kamu curhat ke sini ke kita ya, karena kita punya Nurina Tok Tok Hotline. Kamu bisa curhat, kamu bisa kasih saran, kamu bisa cerita-cerita juga ke kita ya. Nomornya di mana nih? Itu dia nomornya di sini ya. Kamu screenshot, kamu catat, boleh, terserah. Tapi kalau mau yang lebih enak, yang lebih gampang menghubungi kita, kamu buka kolom deskripsi, di situ ada linknya ya. Di situ ada link curhat, ada link beli-beli produk skincare yang samaan sama aku ya. Jadi supaya nggak aku aja yang cantik, tapi kamu juga ikut cantik dan ikutan mulus seperti kita semua. Ya, terus ada link apa lagi di situ, lihat deh semuanya ya. Yang penting kamu harus terus nonton video Nurina Tok Tok ya. Ada video panjang dan video pendek. Yang panjang akan tayang setiap hari Senin ya, jam 5.25. Itu videonya agak panjang, sekitar 15-20 menit. Dan ada video short yang tayangnya setiap hari, yang isinya adalah quote tentang apa? Tentang bahasan kita di hari Seninnya. Jam berapa tayangnya? Sama kok, jam 5.25 juga ya. Jadi kalau kamu lupa, aduh kemarin hari Senin itu kakak Nurina bahas apa ya, nah kamu buka YouTube Nurina Miriam, kamu nonton video shortnya, terus udah gitu klik aja di situ, ada linknya untuk video panjang di hari Senin sebelumnya ya. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu ya. Mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat, insya Allah menginspirasi, dan insya Allah mencerahkan. Terima kasih atas perhatiannya kamu semuanya. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.